Shalom, puji Tuhan saudaraku, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu marilah dengan sukacita kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman. Saudaraku, sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Maka di saat ini mengawali seluruh aktivitas kami datang menghadap Tuhan beribadah, dan kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang akan diberitakan itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan kita di hari ini adalah di rumah Bapa, tempat tinggal tak tergoncangkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menggambarkan kepada kita bagaimana kebesaran dan kedahsyatan Tuhan Allah sebagai pemilik alam semesta dan yang berkuasa atas segala-galanya. Peristiwa luar biasa pernah terjadi di Gunung Sinai. Suaranya menggoncangkan bumi ketika Tuhan Allah berfirman dan memberi perintah kepada manusia. Dan lebih menggoncangkan dan menggentarkan lagi ketika Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah dunia ini sebagai firman Allah yang hidup, yang mengubahkan hidup manusia. Dan pada akhirnya akan ada satu waktu di mana Tuhan akan meruntuhkan tatanan dunia yang ada sekarang dan menggoncangkan alam semesta. Dunia yang ada ini nantinya akan berlalu dan zaman baru akan dimulai. Pada saat itu, segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan hancur. Dunia akan berakhir. Semua yang tidak permanen akan musnah. Hanya ada satu yang tak tergoncangkan dan akan tetap ada, yaitu kerajaan Allah dengan persekutuan orang percaya di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui Tuhan Yesus, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan telah menerima jaminan mewarisi kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya untuk menuju kepada Bapa di sorga. Sebagaimana juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu saudaraku, sangatlah penting bagi kita untuk selalu percaya dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus, sambil terus menyadari bahwa keberadaan hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Tidak untuk selamanya kita ada di dunia ini, karena dunia ini fana. Fana artinya dapat rusak, hilang, mati, dan tidak kekal. Segala sesuatu di dunia ini sekali lagi sifatnya sementara, dapat tergoncang dan binasa. Oleh sebab itu, orientasi hidup kita harus selalu terarah kepada kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu sorga yang baka. Baka artinya tidak berubah selama-lamanya, abadi dan kekal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua
memiliki kerinduan untuk bisa menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga yang baka. Keselamatan telah dianugerahkannya kepada kita, maka konsekuensinya adalah kita harus mau hidup sesuai kehendaknya. Karena itu, selagi masih hidup di dunia ini, peliharalah hidup beriman. Tetaplah memberi diri untuk selalu mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, dan tetaplah melakukan segala perintahnya dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa ketika kami hidup di dunia ini, kami ada dalam kefanaan. Tidak untuk selamanya kami ada di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan tolonglah kami, supaya dapat mempergunakan waktu hidup yang Tuhan beri bagi kami. Dengan sebaik-baiknya, kami melakukan segala kehendak Tuhan. Kami melakukan segala perintah Tuhan sebagai wujud ketaatan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa tujuan hidup kami adalah menikmati kemuliaan bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Karena itu tolonglah kami supaya sungguh-sungguh dapat menjaga citra diri kami. Kami dapat mewujudkan kehidupan beriman yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah kami semua yang boleh ada menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman di saat ini. Ketika Tuhan dapati ada di antara kami yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami ada dalam kekecewaan dan keputusasaan, kiranya Tuhan akan meneguhkan iman, agar supaya kami tetap hidup dalam pengharapan, yakin dan percaya berbagai kesusahan, kesulitan yang dialami di dunia ini, satu saat akan berganti dengan sukacita sorgawi. Terima kasih ya Tuhan, diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, biarlah segala sesuatu yang dilakukan boleh mendatangkan kebaikan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap mengikuti renungan harian dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan selagi menikmati hidup di dunia ini. Dan jangan lupa untuk terus bertekun dalam doa, giat membaca Alkitab, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.